Mama jengklik, saya takut. Kalau misalkan saya lolos sebentar, Mama peluk aja. Kalau saya terlolos, kita langsung berdoa selesai. Oke. Jangan langsung deg-degan. Tapi Mama mau katakan begini, kalau tidak lolos pun tetap bersyukur ya. Oke, Mama klik. Jangan lihat. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya Rambu Asana, penerima beasiswa LPDP Daerah Afirmasi Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Sejak usia 4 tahun, saya tinggal di panti asuhan bersama dengan ibu saya yang adalah seorang pengasuh. Di sini anak-anak berlatar belakang yatim piatu dan ada juga yang masih memiliki orang tua tetapi berekonomi lemah. Membersamai aktivitas-aktivitas mereka setiap pagi saat mereka berebutan sarapan, bahkan kadang mereka harus menolak satu sama lain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sini. Itu membuat saya sangat mengingat dan merindukan panti asuhan. Namun pada akhirnya kembali lagi mereka tetap mengerjakan hal-hal tersebut, mereka tetap lagi saling mengasihi. Namun tidak jarang juga mereka menemui tantangan-tantangan. Salah satunya ada beberapa hari di mana mereka tidak mampu untuk makan dengan lauk. Dan saat itulah saya merasa apa yang harus saya lakukan dengan tempat saya besar dan hidup ini. Sejak SD saya menggunakan beasiswa sampai di perguruan tinggi. Dan uang pertama yang saya bayarkan itu ketika saya memasuki universitas S1 saat itu, dan ibu saya yang adalah seorang PNS daerah harus menggadaikan SK-nya untuk melunasi uang pembangunan. Keterbatasan biaya pendidikan dapat kita tutupi dengan mengupayakan beasiswa, asalkan kita giat untuk mencari informasinya serta tentu saja memantaskan diri kita untuk menjadi penerima beasiswa yang layak. Sumba adalah tempat dengan alam yang begitu mempesona dan budaya yang begitu luhur. Namun satu kenyataan pahit yang terjadi di sini adalah kami melekat dengan yang namanya kemiskinan. Saat ini Sumba Tengah tercatat sebagai kabupaten termiskin di Indonesia. Saat saya belajar di The University of Melbourne mengambil social policy, saya menemukan bahwa salah satu cara paling efektif untuk memberantas kemiskinan adalah melalui pendidikan. Sebenarnya saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di Melbourne dengan gaji dan fasilitas yang sangat menggiurkan, namun saya tetap memilih untuk kembali ke Sumba. Melanjutkan karya saya di Panti Asuhan Sinar Harapan dan juga di Naka Education. Sejak 2020, Naka Education telah membantu lebih dari 1.000 orang yang belajar di kelas bahasa Inggris, baca tulis hitung, anak berkebutuhan khusus, kelas menulis, public speaking, dan juga memberikan beasiswa pelatihan kerja. Sejak kecil, saya mengajarkan dia untuk bisa menolong sesama, bergaul dengan siapa saja tanpa pandang dari status apa mereka, dan untuk rajin membantu sesama, membantu teman, rajin belajar, dan saya bangga sekali ketika saya tahu Yambu lulus dan dia harus kuliah di Australia. Saya tidak mampu. Sebagai seorang perempuan janda, saya tidak mampu sebenarnya. Tapi saya bersyukur sekali dengan adanya LPDP. Saya sangat bersyukur Yambu bisa seperti sekarang ini. Harapan saya untuk Yambu, apa yang dicapai saat ini tidak membuat dia tinggi hati atau sombong. Tapi dia mau melihat sesama itu sebagai keluarga, sebagai sahabat. Dan mau menolong mereka. Pendidikan bisa bikin angkat kalian punya kepala. Kalau saat ini kalian miskin, belajar terus. Kalau ada kesempatan, belajar terus. Kalian akan lihat bagaimana pendidikan bantu kalian untuk bisa angkat kalian punya kepala dan derajat nanti.